jangan ngobrol kir. Ngobrol bokir. Dari gua orang. Dari gua. Gue nyari dulu. Udah, gua hostnya. Lu harus itu dong, lu bintang tamu jadi gua panggil. Jangan di-cut ditayangin, bagus. Ya, satu. Ayo. Satu. Nah, 2, 3. Dari Grogol ke kalender. aduh mikir lagi. Ngobrol lider. Pantun lu malah mikir gimana sih? Ya kan kalau seandainya pantun harus balas sama pantun, Cakep. Enggak, Ya lu enggak, cakep gua harus dulu. balas apa tuh gua mikir gitu. Aduh, apa ya pantunnya bagus? Gak usah lah, udah yang langsung aja kira. Ya udah langsung aja deh. Apa kabar udah deh? Pakai ngobrol. Ngobrol lider, tapi yang aman-aman aja ya, Der. Mancing. Gua gak bisa dipancing kayak gini nih. Ya. Tapi gua orangnya positive thinking. Syakir apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Karena baru nanya kabar. Alhamdulillah aman. Kemarin kita habis umroh bareng, sebelumnya ternyata gue tuh baru tahu kalau seandainya tuh kamu tuh sempat jadi sutradara film. Oh iya, alhamdulillah. Kemarin ini tanggal 10 Mei ini filmnya bisa ditonton gratis di aplikasi Maxstream. Oh ya, apa judulnya? Aku bukan jodohnya. Valdi nanti minta sama manajernya, ini kan masuk built-in ya, karena nyebut kan. Wes. Nggak, potong aja sini dikit. Oh iya, itu pertama kali? Pertama kali jadi sutradara film dan kayaknya agak akan lumayan concern juga di situ. Emang sebelumnya bener-bener tertarik jadi sutradara atau enggak? Ada kepikiran kayak emang gue pengen jadi sutradara deh, pengen coba gitu? Ada kepikiran? Iya, kepikiran karena kan gue jadi 2-3 tahun lah sama Deddy Mizwar kan. Terus ya banyak ngobrol-ngobrol, akhirnya gue jadi tertarik lah, termotivasi bikin film. Pilih mana? Aktor sutradara? Atau pilih Sutradara seru sih. Pilih Tapi dia kali. aktor juga gue seru. Pilih dia. Dia mana aduh? Iya. Pilih dia kali. Pilih dia yang Nggak mana? tahu pertanyaannya pasti bagian. Ya pertanyaan kelima lah ya. Ini masih pagi takutnya nanti. Ya kalau dia milih gue sih gue pilih dia. Dianya siapa nih? Dianya siapa? Ada dianya Syakir tuh aku tahu banget, tapi ya maksudnya kan ya dialah pokoknya. Ya gitu aja. Kader. Ngobrol lu, Der. Gue tampar di mic, tolong di solatif dong, harusnya kenceng. Tuh Aduh kan. gimana sih? Udah gak apa-apa, gue udah pakai ini juga. Gitu jadinya. Nah jadinya emang akhirnya pengen lah nih jadi sutradara, amin lagi semua jadi produser nanti kelaknya. Amin. Dan juga jadi penyanyi, ya kan? Amin. Tapi ada pilihan yang berat dong pasti antara aktor dan penyanyi. Pilih mana? Gue sebenarnya gini, semuanya gue coba, tapi gue nggak terlalu nyemplung banget, ngerti nggak? Jadi gue kurang nyemplung kan nggak berasa, Kir. Hah? Kurang nyemplung tuh nggak berasa. Bukan, maksudnya nggak dalam banget. Iya, Gue nyemplung, tapi itu nggak yang dalam banget. Jadi ya let it flow aja. Kalau lagi nyanyi, kayak kemarin naik, kalau misalnya lagi naiknya nyanyi soal Aisyah, lagi lagu gue yang naik, ya gue fokus ke lagu gitu. Oh iya, sempat pengen video klipnya Fuji soalnya ya. Iya, sempat pengen video klipnya Fuji. Tapi lagi rame loh, ini sumpah. Maksudnya gara-gara Masuk. Gara-gara kemarin kita kan umroh bareng-bareng. Terus Syakir itu ngepost video di TikTok kan. Di TikToknya Syakir yang bareng Fuji. Karena sempat dia nanyain sih berulang kali. Kamu sempat nanyain ke kita, ke Arfan, ke Riko, dan ke yang lain. Kalau di post aman gak ya? Takutnya netizennya gimana-gimana gitu. Atau fans-fansnya mereka. Ya, gue kan sangat menjaga perasaan. Ya, sampai ada yang komen tersyafu. Oh, tuh syafu dulu kali syafu ijuk. Cuma padahal kan mereka temen kan? Iya. Nggak ada apa-apa. Itulah serunya netizen Indonesia Oh. gitu ya. Jadi sebenarnya kita ya biasa namanya serombongan kan. Benar. Dan di negara orang nggak mungkin dong kita misah-misah, mau nggak mau kan bareng terus. Nggak, tapi kok bisa sampai banyak loh, Kir? Maksudnya Fans tersyafu gitu jadi. ya gue no hard feeling juga karena buat gue Torik orang yang baik, orang yang wise gitu kan, care juga ya. Jadi buat gue no hard feeling, ya udah ketika Fuji ngobrol sama gue ngobrol sama Fuji, ya itu sama aja kayak yang lain gitu, sama kayak elu. Dan yang ngobrol sama Fuji kan bukan cuma gue. Iya. Elu. Malah gue juga dempet mulu sama dia. Karena Iya. jagain dia sebagai seorang ade kan. Kalau gue jadi mikirnya kayak ya udah, tapi rame banget terus. Gue sampai bacain komen kayak, ini apa sih ada chip kayak pengen shipper gitu, kayak tersyafu. Gue ngeri lu kehanyut deh, terhanyut segala macam, terbuai gitu kan, takut ya. Apalagi netizen Indonesia kan dikit-dikit kayak, wah kok jodoh sih, kayak ini cocok. Ada lagi Syakir sama kemarin, adanya Fadil. Oh kalau itu awal banget. Iya kan, awal banget ya. Baru juga nyampe umrah. Baru juga nyampe umroh. Apa nih gitu. Udah dijodohin Syakir sama Dila ya kan. Iya, Terus tiba-tiba pas udah perjalanan Syakir sama Fuji.
Gue ngeri banget dijodohin Sama lu. Syakir sama gue deh. Kalau nggak Syakir sama Keanu deh. Cuma gara-gara lagi tuh soalnya kan itu kan konten berbagi juga kan. Iya. Jadi umroh tuh seru banget dan sebenarnya salah satu yang waktu itu gue belum terlalu kenal sih Torik sama Fuji juga kan. Tapi karena Fuji ini kan juga orangnya seru ya kan. Torik juga dari awal juga banyak ngobrol sama gue. Apalagi kan gue bawa guru gue tuh Habib Hasan ya kan. Dia juga banyak ngobrol nanya sama Habib gitu kan. Kayaknya udah siap banget jadi imam nih. Jadi ngobrol sama Habib kan. Ya gue fasilitasin juga dan baik, akhlaknya juga bagus. Ya udah, terus sebenarnya nggak terlalu banyak ngobrol tuh. Gue sama Fuji kan nggak terlalu, gue tuh ngobrolnya sama lu lah, sama Alvan, Rico. Kita ya pokoknya sama kamar busuk lah ya, gue Arvan Rico. Iya. Soalnya si Torik lebih ngobrol juga sama Habib kan. Kamar-kamar surga neraka. Kamar surga neraka tuh kita. Tapi Torik tuh kebanyakan ngobrol sama Habib loh ya kan, karena mungkin pengen nanya ilmu atau nanya perjodohan kan. Iya. Cuman gue nggak tahu, maksudnya ya emang karena udah agak lama kan kita jalan, mungkin udah 2 hari 3 hari jadi udah pada akrab. Ya udah mulailah mungkin Fuji aja ngobrol, ya akhirnya kita ngobrol ya kan. Gitu aja. Tuh dengerin netizen gue. Berawal dari kan ngobrol bareng-bareng gitu. Soalnya kan pro kontra, ada netizen-netizen yang kayak, ih gila ngapain nih, masa nggak ngehargain Torik banget perasaannya, bla 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 bla. Gue mikir kayak apaan sih orang mereka fine-fine aja, terus kayak, ih kok nih jadi tersyafu, gue syafu nih, tahu banget. Terus udah kayak gitu, Syafu tuh apa sih maksudnya? Syakir Fuji. Oh, Tersyakir Fuji deh kalau nggak salah. Nanti gini deh Ya ya. Nanti gua minta gua potong sedikit tayangannya komen-komenan yang pro dan komen-komenan yang kontra. Maksudnya kayak komen-komenan yang positif dan negatif gitu. Oke. Karena beberapa yang gue baca maksud gue ini kita kan ibadah ke sana dan komen lo tuh terlalu parah negatifnya. Komennya tuh parah dan yang positifnya tuh ya alhamdulillah karena ya seenggaknya Tapi banyakan positif apa negatif? Positif, banyakan positif. Maksudnya dan kita kan juga kamu kan juga bawa guru kamu kan, bawa Habib juga, orang Torik juga ngobrol sama Habib kan, sampai kita mikir wah ini udah siap dinikahin nih berdua kayaknya nih. Dan kita tuh dan gua sama Fuji sama Torik ya. Ya udah ngobrol tuh karena ada kesempatan ngobrol gitu. Nggak ada kesempatan ngobrol ya. Gue juga di sana banyak sama Habib kan. Iya benar. Orang kita panggil dia ninja mulu. Sumpah lebih banyak sama Habib. Tapi sebenarnya kira di luar dari belakangan ini yang lagi rame katanya kamu malah sama Fuji lah atau segala macam. Tapi kamu tuh sebenarnya punya pacar nggak? Enggak. Sama sekali. Temen duet kamu yang sekarang? Gue tuh agak selektif ketika memilih pasangan. Iya beneran. Bener terus? Nggak langsung lu cantik, lu bikin gue nyaman terus gue langsung menyebut lu sebagai kekasih enggak. Jadi ketika lu misalnya oke, enak gue pandang, nyaman, terus gimana lu ke karir gua, ke perjalanan gua, lu benar-benar bisa support system enggak gitu. Sampai sejauh ini belum ada? Jadi belum Sama sekali. Tapi pernah nggak ya belakangan ini kan selain kita ke umroh kamu juga syuting sebelumnya yang di Falcon, ada nggak yang ngerasa kayak wah cantik nih selain anak gue kalau gue tampil? Mau dia cantik, mau dia kan tanya cantik apa enggak? Jangan mau dibeda agama nanti susah pusing lagi ke Habib lagi curhat lagi. Jangan pikir yang pasti-pasti aja kir. Ya supaya pasti-pasti aja kalau sandi percintaan. Jadi nggak ada sama sekali dekat temen chat? Bukan enggak. Belum atau nggak ada? Kalau temen chat sedekat-dekatnya gue semana sih gue nggak semodus banget gitu. Ya udah ngobrol seperlunya. Tapi pernah nggak sih Syakir? Dia pernah nggak sih percintaannya dipublish? Pernah nggak ya? Enggak deh. Sama sekali nggak ya? Hijau Nggak pernah tomat. percintaan publish ya? Iya. Nutupin, tapi sebelumnya punya pacaran lama atau sebentar? Suka pernah lama sama orang. Jadi gue pernah suka lama sama orang terus kemudian sakit hati, disitulah gue jadi selektif. Gue jadi nggak gampang untuk. Harusnya pacaran sama Keanu. Keanu siapa? Lu tau gak sih ada cerita lucu semalam Keanu bener-bener ya. Kan lagi sama Habib. Ada temen dia datang Habib, terus kita nelpon dong. Terus gue udah curiga kan. Agak begini gitu badannya tuh pas ditelepon agak begini. Habib kata Keanu. Gue tanya, lu lagi di mana? Di kamar mandi. Tapi telanjang. Enggak, setengah badan dong. Itu lucu banget, gue bilang, lu doang yang berani nelpon Habib kamar mandi, gue bilang.
Habib ditelepon kamar mandi. Ada gila-gilanya. Tapi emang dia di sana deket banget kan sama Iya. Habib. Biasa tuh yang curhat tuh di sana tuh ya kamu lah pastilah. Tapi Keanu. iya, tapi gue Torik. cerita juga. Habib juga nanya gitu. Itu siapa temen lu katanya Torik Fuji ya gitu. Terus Itu dia ini Hawian tuh bahasa Arabnya kan, maksudnya itu pacaran gitu kan. Iya Beb lagi deket kayak gitu. Oh kata. Tapi nggak dua-duanya tuh. tapi dua-duanya emang datang ke sana tuh ya bener-bener yang ya deket sama semuanya, mereka tuh curhat sama semuanya. Sama Habib kan juga kayak karena Sampai gue bilang juga sama Torik, Rick maksudnya lu jangan gimana-gimana, santai aja. Kita kan serombongan. Itu gue tuh kalau ngobrol sama Fuji apa ya udah nggak ada arah kemana-mana kok. Jadi lu tenang aja. tuh gitu. dengerin netizen yang ada di TikTok. Iya. Rame banget, sumpah itu Jadi rame karena banget. gue paham juga kan perasaan khawatir ya Torik atau apa gitu ya kan. Tapi kan karena sebenarnya kalian fine-fine aja, netizennya terlalu negatifnya banyak Ah, atau berlebihan itu yang bahaya. Gue tuh mulai wah ini kayaknya mulai gak enak juga sama Torik ketika netizen. Nah, Jadi bukan dari gue, netizen emang asumsi terlalu gimana. Jadi kan mungkin Torik ada Rame, kekhawatiran heboh. atau apa. Ya itu karena rasa sayang Torik sebenarnya ke Fuji kan. Gue karena- apresiasi kekhawatiran bagus, itu. itu keren loh. Padahal sampai Syakir tuh ngepost foto sahabat surgaku. Iya. Nah, itu karena dia ada rasa nggak enak sama Torik dan Fujinya karena komen negatif yang terjadi di aplikasi itu bener-bener luar biasa. Makanya dia mikirnya enggak lah, orang mereka saudara gua, sahabat gua semua. Kalau kamu tuh type pacarnya kayak gimana? Masih pakai type dia repot tipe. Ya, kayak gitu. Maksudnya kayak yang Kayak gitu gimana ya? Kira mana gue tahu. enggak, maksudnya gue lagi Sama bukan ini Enggak. bukan kayak gitu maksudnya kayak gitu Fuji yang bukan Pak, bukan maksudnya kayak Kang Begal juga curhat Enggak. gitu sih. kayak seru Terus seru tapi bisa diajak ibadah bareng juga. jaga diri lah ya, orang-orang yang bisa jaga diri bukan jaga image gitu. Iya benar, gue mesti tuh orang yang seru karena kan kita mungkin banyak kerjaan udah capek jadi Harus pengennya hijab nggak? enggak sih, maksudnya enggak harus. Harus Arab? Enggak juga, Nggak, kamu tuh kan bukan Arab pure kan? bukan. Gue Arab. Aceh. Aceh tuh. Tipe gue tuh yang penting nih, cewek nih. Dia Masa cowok kira takut banget, Keanu lagi. yang penting dia tuh nerima gue apa adanya dalam artian nggak mempermasalahkan gue tuh orangnya kayak gini. Kan ada cewek-cewek yang harusnya kamu gini dong, aku nggak mau tuh. Lo kalau nerima gue udah terima gue apa yang ada dalam diri gue gitu. Ya kalau ada yang kurang baik ya lo kasih saran gitu, tapi bukan berarti mengubah semuanya. Dan yang penting dia nurut dan bisa memposisikan dirinya gitu. Jadi mencoba untuk saling sama-sama memperbaiki diri. Jadi lah nggak ya. terlalu gaul yang bablas banget, tapi nggak terlalu taat yang kaku banget. Jadi dia taat gaulnya tuh seimbang. Jadi biar ya kita juga masih muda, balance, yang penting jangan pernah, maksudnya kayak jangan pernah ninggalin sholat, masih beribadah Iya. segala macam. Pokoknya kalau dia gaul tapi dia mau belajar Tentang agama. dengan agama apa mau belajar agama dengan tulus itu gue suka banget. Dengan tulus ya, bukan karena mau sama Mungkin gue. dengan Afgan bisa juga. Kalau nggak dengan Rosa daripada dengan Tulus, karena Tulus lagunya lagi lucu nggak sih? Nggak ya, maaf. Gue lama lagi. Kalau kata dia, soalnya cari cewek yang mau orang yang mau belajar agama dengan tulus. Orang mau belajar agama dengan Habib ya. dengan hati. Kalau dengan tulus Dia dengan belajar tulus ya, nyanyi. gua jawab dong. Tapi kan bisa kita dengan Afgan, dengan Rosa, dengan mana? Lucu kan? Coba dong. Ini penonton bayaran Kita pada taunya puasa ya, pada puasa semua nih. Coba dong bongkar yang nggak baiknya Syakir tuh gimana, kan kita taunya Syakir baik semua, takut minder ceweknya. Oh iya, banyak nih teman-teman artis yang kayak ngomong, ih ternyata lu seasik ini ya Kir. Ih gue tuh tadinya ngiranya lu tuh yang gimana. Masa gitu. kayak seagamais itu orang mikirnya. Orang tuh mikirnya Iya sih, Iya. aku juga mikirnya dulu awal gitu, tapi enggak. Enggak, Syakir kan? tuh maksudnya dia bisa terima dengan sifat dan karakter orang. Kayak misalnya kita bahas agak kurang enak mulutnya, dalam artian kita bahas agak sedikit yang dewasa ya. Dan dia pun terima. Maksudnya dalam artian ya dia masuk ke dalam bercandaan itu. Ya let it flow. bahkan jagoan gue. Wah, enggak. Takut banget. Andaikan kau tahu. Gue tuh nih yang perlu Kamu kalian tahu. mulutnya Arfan ya? Iya gara-gara Harfan gue. Kamu jangan suka mau diajak dia karaoke mulu, lanjut. Enggak, jadi orang tuh yang banyak orang nggak tahu ya. Gua nih beragama itu untuk diri gua sendiri, gitu. Jadi gua nggak pernah maksa orang gitu. Nggak pernah maksa orang, nggak pernah maksa lingkungan gua untuk jadi kayak gua. Iya benar. Ngerti nggak? Benar. Jadi ketika kalian melihat gua kayak gitu,
melihat gue misalnya wah Syakir saya bisa ngaji atau dia paham agama segala macam, ya udah cukup itu menjadi sebuah benefit dalam diri gue. Bukan berarti gue nggak kayak kalian gitu, gue sama muda juga kayak kalian, gue gaul, gue nongkrong. Mabok gitu bilang aja Kir. Enggak. Enggak tadi kan Tapi tetet gitu. ada tetet tapi ya. yang orang nggak Bercanda tahu, ini dikat ya, gua tapi tahu. yang orang nggak tahu sempet. Yang orang nggak tahu gue sempet. Cuman ketika ketemu Habib, dulu lucu banget aja. Ini gue cerita di sini doang ya. Dan ini udah menjadi masa lalu yang semoga Allah ampunin gitu. Amin. Jadi dulu gue datang ke Habib tuh, kenal sama Habib, kan sempet keluar lama gitu kan dari pesantren. Ya kenal lah sama teman-teman di Jakarta, nyobain lah segala macam apa yang ada di Jakarta. Gue datang ke Habib, kata Habib, apa yang masih lu nggak bisa tinggalin? Cerita jujur sama gue, kata Habib. Ntar tinggal kita benerin pelan-pelan, kata Habib. Gue nanya, iya pokoknya kata Habib waktu itu lu jangan nutup-nutupin dari gue. Apa yang lu belum bisa tinggalin, ceritain ke gue, gitu. Biar gue nanti mintain ampun sama Allah. Ya udah gue cerita, Habib. Minum boleh kan ya, Habib, gitu. Kan yang penting gak mabok. Jadi buat gue dulu mabok tuh sampai jackpot gitu. Yes. Nah, Jadi kita harus mandi wajib kan. Iya. Yeah. Beb, berarti minum kalau nggak sampai mabuk, nggak sampai teler gitu, berarti masih boleh dong. Maksudnya, maksudnya yang 10% gitu, Beb, yang berapa persen gitu. Penghangat lah ya. Penghangat nggak sampai mabuk, kata Habib, sama aja, alkohol juga gitu. Oh sama-sama nggak boleh, Beb. Iya haram juga, katanya. Pelan-pelan dah lu tinggalin. Akhirnya semenjak kenal Habib, oh ternyata mau 5%, 10% sama-sama aja gitu ya kan. Mau kemana? Fan cabut Fan. Gue belum selesai ngomong, ternyata sama aja secara hukum gitu kan. Secara hukum akhirnya, ya udah lu bisa tinggalin nggak? Bismillah Bib, gitu kan. Bismillah Bib. Ya udah semenjak itu gue nggak pernah. Itu udah lama banget, umur berapa gitu ya. Semenjak itu gue nggak pernah gitu, tapi gue nggak tinggalin juga teman-teman gue gitu. Terus gue tanya ke Habib kan, Bib, kata teman-teman tuh orang kalau mabuk dia sholatnya nggak diterima 40 hari gitu. Itu bener. Iya. Enggak, terus apa coba? Habib yang bikin ini luar biasa banget. Pas gue tanya, Bib emang bener orang kalau mabuk sholatnya nggak diterima 40 hari. Sekarang gini Kir, emangnya orang yang nggak mabuk sholatnya udah pasti diterima? Iya sih benar. Masih aman. Masih aman gua. Jadi kata Habib, jadi buat apa lu putus asa? Buat apa lu putus asa sama Tuhan lu? Benar. Terus Bib, ya itu hadis bahwa kalau mabok itu sholatnya bisa nggak diterima 40 hari, biar lu takut buat mabok, bukan buat ngelarang lu sholat gitu. Benar. Biar lu mau mabok tuh takut gitu. Tapi bener sih, make sense jawabannya. Tapi sebenarnya kata dia, Allah tuh Kir nerima hambanya sejelek apapun hambanya datang sama dia. Sekarang gue tanya, lu pas kecil pernah nggak main lumpur sampai kotor banget badan lu? Terus lu pulang datang ke ibu lu, apa yang ibu lu lakuin? Dibersihin tuh bajunya, digantiin lu dengan baju yang baru, yang bersih. Padahal lu datang dengan keadaan kotor, tapi ibu lu apa ngebersihin? Gitu juga Tuhan lu Kir, sekotor apapun lu datang, kalau lu mau datang sama dia dibersihin. Sekarang gini, kemarin juga bagus banget Habib cerita. Fuji gitu ya, Fuji kalau nggak salah nanya, Bib dosaannya udah banyak banget nih. Dosaannya udah banyak banget, dosa gede-gede katanya gitu. Emang aneh masih bisa diterima sama Allah, masih bisa diampunin? Fuji nanya sama Habib. Habib cerita sama gue. Habib cuma bilang apa? Sekarang gini aja, dosa ente sama Tuhan ente besaran mana? Besaran Tuhan ente dong, bener gak? Ya udah. Berarti apa? Semua dosa besar tuh kecil di hadapan Tuhan ente yang maha besar. Wah udah tuh kan. Nah akhirnya dari situlah, semenjak itu guru gue juga bilang jangan tinggalin teman-teman lu katanya. Karena kita nggak tahu bisa jadi ntar mereka tuh orang yang lebih baik dari lu. Benar. Nah akhirnya karena guru gue slow, guru gue santai, makanya keluarlah karya-karya dari gue, karya-karya yang santai tapi tetap punya nilai. Karena guru gue nggak pernah, udah Kir lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini, enggak. Tapi Habib kan kayak kemarin aja ketawa-tawa sama kita kan. Baik banget, santai. Dalam arti maksudnya Santai kayak banget. Dia tetap mengajarkan kita secara agama, tapi nggak pernah nge-push orang untuk kayak
ya lo harus berubah gitu. Iya. Gitu. Cuma kan kalau orang kan pengen lebih baik kan harus dari hati diri sendiri ya. Dan untungnya selama kemarin kita ibadah kelihatan lah semua yang ada di sana tuh sedikit-sedikit memperbaiki diri. Sedikit-sedikit. Yang takut yang biasanya ninggalin sholat biasa aja sekarang tuh takut. Yeah. Ya, kan? Minimal ada itunya tuh. Minimal ada itu. dapat lah ilmunya itu beberapa loh gue perhatiin sampai sekarang pun nih termasuk kayak kita lihat lah yang paling baik kan di sana Arfan kan itu udah paling baik tuh di sana. Allahu Akbar. Ya. Di sini ada gambar-gambar panu apa tuh di sini banyak banget. Terus Arfan Riko tuh jadi kayak dikit-dikit yuk sholat itu kan suatu hal yang membanggakan kan buat kita sebagai circle. Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun ada bohong-bohongnya dikit. Di sana, Tapi di sini kata dia sholat loh. Lihat, gue datang aja masih pakai baju koko kan main. Itu dari Madinah belum lu ganti. Tapi gitulah enaknya tuh kemarin pergi sama orang-orang yang umur bareng-bareng. Ya, nah sekarang Itu gini. the best. Kan pertanyaannya, apa sih yang Nanya sendiri. Nggak boleh buat hostnya kerja. Enggak, tadi kan pertanyaannya apa yang orang nggak tahu dari Syakir. Kalau gue yang ngomong, gue nggak tahu diri gue gimana. Nah, lu kan orang-orang yang udah umroh sama gue. Perspektif orang tentang gue yang agamais banget atau gue yang, waduh, Syakir nih religi banget nih. Coba disampaikan. Kalau aku pribadi ya. First impression maksudnya gini. Tahu Syakir karena kita sempat project bareng film. Ya kan, terus juga Bilar. Terus juga makanya mikirnya kayak mungkin anak ini seagamais itu mungkin karena keluarga, basic background atau apa gitu. Dan kebetulan juga aku kenal abangnya Zikri. Dan akhirnya ketika kita pergi mungkin kan 2 minggu itu kebuka lah karakter masing-masing orang kan. 2 minggu itu udah kebuka pasti karakter masing-masing orang. Pas kita umroh kemarin yang pastinya bareng PS Store. Nah dia orang yang beribadah. Tapi dia tahu momen-momen di mana ya gue sebagai manusia biasa gitu. Yang soal percintaan, yang soal dia curhat, yang soal kalau seandainya kita bahasanya udah nggak benar juga dia nggak yang pernah nggak boleh ngomong kotor gitu nggak. Itu malah itu perilaku gue yang kemarin tanah suci. Dikit-dikit tuh aku yang kayak gitu. Selebihnya tuh aku juga yang bercanda kayak gitu sama Keanu ya kan. Kalau udah sama Arfan, sama Riko segala macam. Tadi kita ngomong itu lumayan bang anjing ngomong itu kadang kalau bercanda ya. Mungkin kita lagi capek atau bercanda kan kadang spontan keluar mulut yang nggak enak atau yang kotor. Dan Syakir juga bisa masuk ke dalam bercandaan itu, nge-flow aja tapi sengaja dia nggak ngucap kata kotornya dan dia nggak bukan tipe orang yang kayak lu nggak boleh ngomong kayak gini kan kita lagi di sini gitu. Nah jadi beda lah. Syakir tuh nggak seperti apa yang kita lihat di sosial media. Maksudnya dalam arti gini. Mana kan aku bilang nggak semua orang hampir 99,99% dunia entertain itu tidak se-real life hidupnya dia. Jadi kalau hidup aslinya dia tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Ini kan sosial media yang kita maintenance. Biar orang juga ada poin-poin pentingnya. Sedangkan aslinya Syakir ya gini. Bacot, berisik, nyanyi-nyanyi. Di bis bisa bolak-balik sama semua orang, bisa cepet deket, bisa ninja, punya ilmu. Gila mulu. Bayangin aja kadang makan di saking malasnya keluar, saking capeknya tiba-tiba ke Gap, asistennya bawa piring sama papi. Syakir gitu kayak manusia normal biasa. Abis ibadah pun segala macam aku bawa muter malam pun di Jeddah ikut orangnya. Tapi dia tahu ya kan kita juga kayak gini biasa, kita juga nggak aneh-aneh kecuali kalau seandainya kita udah nyentuh drugs, udah yang aneh-aneh, nah itu udah salah jalan, beda bahkan kadang kan dunia film ada partinya gitu ya. Kadang gue ikut, cuman gue nggak minum gitu. Maksudnya gini, ada batas-batas yang gue punyain dalam prinsip hidup gue. Tapi bukan berarti itu harus gue paksakan ke orang gitu. Gue ngikut aja mau model lu gimana, model Keanu gimana, model Fuji gimana, model Torik gimana, model Arfan gimana, model Diko gimana, model Papi gimana. Gue ngikut aja gitu. Karena buat gue nggak mau memandang orang tuh beda-beda gitu. Jadi siapapun ya harus happy, harus senang sama gue. Nggak cuman papinya, nggak cuman artisnya, bahkan kadang asisten-asistennya atau siapanya itu semua harus sama, mereka harus senang gitu. Itu pahala loh. Justru itulah nilai dari ibadah seseorang. Ketika orang ibadahnya berhasil, ya semoga berhasil, gue juga masih belajar. Tapi nilai keberhasilan ibadah seseorang adalah bukan ketika udah beribadah dia justru menutup diri dari manusia yang lain, tapi justru ketika ibadah dia berhasil, dia semakin bermanfaat dan semakin menyenangkan hati orang lain. Amin, gitu. amin, amin.
Tuh, Gitu. didengar. Seru Tapi banget. Kir ya, kan maksudnya secara agama, finansial segala macam kamu udah ready lah. Ada nggak sih kamu target nikah? Pengen banget sebenarnya gue, Nikah muda? maksudnya secara kebutuhan. Kadang ngerasain nggak sih di umur 20 tuh ketika kita capek-capek kerja pulang tuh butuh kehangatan. Apalagi gue yang Lo pacaran sama kompor, Kir? anjir, lucu. Iya sih, makanya gue butuh kehangatan, gue pacarannya sama kompor ya. Iya. Jadi umur Apa yang 20 suka tuh. komporin juga sih. Nah. Nah. Iya, gue ngerasa butuh kehangatan. Apalagi kan gue agak jauh dari orang tua gitu kan. Ngerantau dari dulu. Pengen gitu kayak ada tempat untuk menumpahkan rasa capek segala macam. Tapi balik lagi, sayang ya masih banyak yang bisa gue lakuin gitu. Di umur 20 ini, kalau langsung nikah tuh sayang. Dan ini kan gue juga minta pandangan juga sama guru gue, sama Habib ya. Kata Habib, masih banyak yang bisa lu lakuin. Yang nggak bisa lu lakuin kalau nanti lu udah nikah. Jadi tahan dulu. Ikut sunnah Nabi aja 25. 25 tuh paling mentok ya. Tapi kalau 23 kayaknya gue udah melakukan banyak hal. Semuanya sudah siap. Ya bisa 23, bisa 22, bisa 24. Mentoknya 25, nggak mau lebih dari 25. Amin, amin, semoga itu terjadi. Ini pertanyaan terakhir, tapi kalau aku sih kayak masih nanti sih, kamu masih 18 tahun juga aku. Masih lama banget, nantilah paling. Kir, tapi ini pertanyaan terakhir, Kir. Kalau seandainya kamu sudah menikah, terus Presiden Tomat tuh gimana? Presiden Tomat apaan sih? Sumpah gue Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Ikatan Jomblo Siapa Terhormat. yang bikin monyet? Sumpah Gua ada. nggak sengaja. Sumpah ada. Ijo Tomat apa? Ikatan Lu Jomblo. gimana sih manajemen artis tapi nggak tahu? Gak tahu, sumpah gue Ijo Tomat. Apa janjian gue yang bukan artis? Sumpah itu Ijo Tomat Ikatan Jomblo Terhormat. Terhormat. Jadi, Siapa tapi aja baik- isinya dulu? Ini presidennya. Iya, gue Isinya? presiden. Ya sini jomblo-jomblo. Jadi gini ceritanya, Ijo Tomat, Ikatan Jomblo Terhormat. Dulu gue sempet patah hati. Terus gue pikir, wah Ini jadi... sama Lia Eden gak bikinnya? Hah? Enggak. Beda. Gue kira ada Lia Eden. Rumah Cumi ada? Rumah Cumi. Bandung. Oh. Gue kira sama Lia Eden apa? Pas gue ini, gue kira jadi jomblo tuh nggak enak segala macam. Ternyata ketika gue bisa berkarir, berkarya, sukses, dan gue jomblo, wah gue bilang sebenarnya lebih terhormat jomblo gitu. Karena, Setuju gue masuk. ngerti nggak? Karena main masuk aja lu. Jadiin gue wakilnya. Jadi, menurut gue, Nyusahin kan? Besok dibetulin deh. Keren banget nih konten begini. Pot banget. Terus? jadi pas gue pikir-pikir, ternyata ketika gue pacaran, gue tuh nggak bisa melakukan banyak hal karena pikiran gue terfokus ke dia, membahagiakan dia. Gue Dia lupa. siapa sih, boleh nggak disebut? Sumpah tulis. Kepo banget. Dia tuh siapa? Bukan artis juga. Ya kan boleh tahu nama dong. Enggak dong, nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Gak apa-apa. Nggak boleh. Kalau nggak gue gebuk pakai lampu, kasih tau gue. Nggak siapa namanya? Siapa? Enggak, jangan. Ntar. Inisial deh, inisial. Enggak. Nggak, gue pengen tahu tuh cewek apa cowok. Kan Ini boleh dong. inisialnya M deh, inisialnya M. M doang, masa inisial depan dua dong? Nama apa sih, nama panjang dong? MMA gitu deh. Gue sebenarnya nggak berani nyebut aslinya. MA. Ntar kalau nyebut aslinya Enggak, ribut. namanya aja. Inisial. Enggak, intinya ada dia ya kan. Huruf di depannya inisial. Sensitif dia orangnya kalau disebut sensitif. Di depannya? Hah? Depannya doang hurufnya satu M, serius. Ya pokoknya antara A sampai Z ada lah. Nenek gue udah mampus gak tau kalau alfabet dari A sampai Z. Sumpah. Serius gue sempet nggak sengaja nyebutin inisialnya kemarin ditegur gue. Satu huruf deh. Jangan lah, gue nggak mau. udah, oke. Nggak mau ganggu dia udah. Oke. Udah selesai karena udah banyak yang lebih baik dari dia. Wah. Anjir. Takut. Nah ketika waktu itu gue patah hati, terus gue bisa sukses sebagai seorang jomblo ya berkat Habib juga. Waktu itu gue udah males hidup sebenarnya kan. Iyalah pertama kali cinta banget sama orang, terus patah, udah gak ada semangat hidup karena Habib tuh akhirnya adain lagi semangat hidup. Nah akhirnya gue sukses sebagai jomblo, gue mikir wah ternyata ketika gue jomblo gue bisa melakukan apapun untuk diri gue tanpa harus meminta persetujuan dari si ini gitu ya kan. Gue bisa bebas mengeksplos diri gue gitu. Dan sebenarnya ternyata mencintai orang itu nggak harus dengan mengikat gitu. Semakin dewasa gitu semakin kayak lu nggak harus cepet-cepet kok ngikat dia gitu.
Cukup lu maintain dia untuk selalu nggak hilang rasanya malu. Sih nggak. Jadi akhirnya, nah gue pulang ke kampung. Pas ke kampung, wah, gue nemenin ibu gue ke pasar. Dia orang Aceh? Enggak, gue orang Aceh. Enggak ceweknya? Bukan, orang Sumatera. Nah, terus akhirnya pas gue ke pasar, ibu gue, Dek, cari tomat yuk, Dek. Gitu kan, orang Aceh gitu kan, cari tomat, kita cari tomat. Pas cari tomat, ada tomat hijau. Bilang, terus akhirnya gue post lah kan, gitu kan. Ih, tomat hijau nih. Kan tomat hijau, terus pas gue mikir, kan ibu gue nawar-nawar lagi belanja, gue mikir aja. Hijau ya tomatnya. Terus hijau ya tomatnya, hijau tomat. Wah, terus gue kepikiran kepanjangannya kan, hijau ikatan jomblo. Tomat terhormat. Wah, gue coba aja post. Gue tuh hijau tomat, gue bilang. Ambil gue foto tomat hijaunya. Apa tuh hijau tomat ikatan jomblo terhormat. Wah, rame. Habis rame. Akhirnya jadi sebuah apa ya? Perkumpulan lah bahwa hijau tomat nih kita jomblo bukan karena nasib tapi karena prinsip. Iya nggak? Gitu. Jadi Aldi, bentar, maaf Kir. Banyak banget nanyanya. Nah kalau itu, ntar oke, lanjutin Kir, maaf ya. Iya, Nanti itu emang kayak gini podcastnya terserah. udah jadi kayak gitu. Awalnya ada hijau tomat karena menurut gua lu jadi jomblo tuh bukan masalah gitu, tapi lu malah terhormat. Tuh keren. Gitu. Ya kan? Tapi tenang aja, kita masih banyak pertanyaan. Nah, nanti kalau gua udah nikah gua nggak jadi hijau tomat lagi. Monyet. Gua nggak jadi hijau tomat lagi. Jadinya isu tomat. Ikatan suami terhormat. Gak bercanda. Itu lucu banget. Aku ngakak so hard, funny you are, fuck. Oke, tapi kan kita kan mau kita masih banyak pertanyaan bakal aku tanya sama kamu, tapi kan nanti kita masih nunggu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pergi umroh sama kita. Ada Fuji, ya kan? Ada Torik, ya kan? Kenapa pas Fuji muka lu Fuji gitu, kenapa? Biar netizen pada kesel aja sama gue. Terus Padahal nggak ada apa-apa. Terus juga sama someone like you. Ini Ini aku bilang kenapa Syakir beda, karena dia curhat sama aku, jadi aku tahu dia curhat sama Arfan, curhat sama yang lain, jadi aku tahu, tapi ditunggu aja. Syakir makasih banget loh. Nanti kalian cuma bisa nonton di kita, yang tahu Syakir sama siapa, pokoknya bakal kita undang. Pokoknya Syakir terima kasih banget udah datang ke sini. Enggak, gua kasih nomor. Gue tahu, gue tinggal DM. Oh iya. Kadir Jadi siapa yang gak bisa ya kan? Pokoknya makasih loh Kir, udah datang ke sini, makasih udah main ke podcast Fams ini, karena kita family kan, karena kita family bukan bestie. Takut. That's right. Pokoknya thank you, semoga berkah, sukses terus. Tuh, panjang umur. Enggak sih, enggak ngomongin dia juga. Panjang-panjang umur aja. Beda segmen, Ada makasih. segmen. Semoga Wih, ada Ai. syuting kita boleh ngapain aja. Syuting kita bebas. Syuting kita bebas boleh Iya, ngapain aja. anjir. Seru deh. Edson juga bagi dua kan? Iya, Iya. bener. Enggak, Duit aja nih 100% orang. kok buat gua. Pokoknya Gitu. makasih ya, Syakir, sukses terus, berkah Thank you. terus. Semoga filmnya sukses, lagu-lagu juga terkenal. Makin dilindungi sama Allah dan selalu diberkahi sama Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya, yaudah Syakir deh, gue mau buka puasa. Lu closing. Gue buka puasa duluan. Closing. Ya udah, jadi kalau gitu ini besok tanda tangan saham ya 50-50 kita. Oke semuanya, thank you. Tunggu acara ngobrol yuk di hari selanjutnya. Mungkin nanti ada ngobrol sama manusia, sama jin juga ada mungkin nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.